Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Quran Edu Center. Hari ini kita bersama-sama akan sedikit membahas bagaimana cara membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan juga surah An-Nas. Pertama, saya akan membacakan dulu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kita masuk ke ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Nah, di ayat pertama ini saya ingin membahas juga perihal harokat. Pertama, di situ ada harokat dhammah dan fathah. Ketika kita membaca huruf yang berharokat dhammah, maka mulut kita harus dibonyongkan. Qul hu, jadi harus monyong, nggak boleh setengah-setengah. Kayak misalnya qul hu, tapi harus monyong. Qul hu. Nah, juga ada fathah di sana. Hu wa. Nah, itu harus terbuka, nggak boleh setengah-setengah kayak wa, tapi benar-benar terbuka. Wa. Jadi seperti ini. Qul huwallahu ahad. Dan terakhir di situ ada qalqalah, yaitu qalqalah pada huruf dal, dan ketika membacanya kita harus memantulkannya. Ahad. Qul huwallahu ahad. Yang ayat kedua harokatnya masih sama, hanya ada fathah dan dhammah. Mari kita latih lagi untuk membuka dan memonyongkan ketika keduanya bertemu. Allahus samad. Allahus samad. Masih sama juga seperti ayat pertama, di situ ada qalqalah huruf dal dan sama dipantulkan. Samad. Jadi jangan ditahan dan jangan setengah-setengah. Seperti samad, tapi dipantulkan. Samad. Allahus samad. Mari kita lanjut ke ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Masih sama harokatnya, tapi di sini ada kasroh. Nah, ketika kasroh kita harus tersenyum, kita harus menyeringai, jangan setengah-setengah. Lam yalid wa lam yulad. Masih juga ada di situ qalqalah huruf dal yang harus kita pantulkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Di situ juga masih sama, ada qalqalah huruf dal yang harus dipantulkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Baiklah, sekarang mari kita baca bersama-sama surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Baiklah, mari kita lanjut ke surah Al-Falaq. Sebelumnya saya akan membacakannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri
naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baiklah, mari kita bahas ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Di situ mari kita bahas satu-satu. Ada harokat dhammah, fathah, juga kasroh. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika harokat dhammah, mulut kita harus dimunyungkan. Jangan setengah-setengah, tapi dimunyungkan aja. Qul. Ketika harokat fathah, mulut kita dibuka. Jangan tapi a. Ketika harokat kasroh, mulut kita disenyumkan, menyeringai. I, bi. Baiklah, seperti ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, karena fathah itu mulut kita harus terbuka, walaupun hurufnya ro, kha, ko, bo yang kedengarannya kayak o, tapi itu tetap bentuk mulut kita harus dibuka tanpa ada monyong. Ro, jangan ro, tapi ro, kha, khalaq. Wa min syarri ma khalaq. Nah, di situ di ayat pertama juga di ayat kedua tadi ada qalqalah huruf qa yang ketika dibaca kita harus memantulkannya. Jadi jangan ditahan, jangan tertahan. Khalaq, memantul. Jangan khalaq, tapi khalaq. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Di sini ada dua huruf yang kedengarannya kayak o tapi dia berharokatnya fathah. Maka kita harus tetap membacanya dengan membuka mulut kita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, agak sedikit susah dan harus terus dipraktekkan ketika baca gha dan qa yang berharokat fathah itu biar mulut kita terbuka. Dan di situ di ujung ayat ada qalqalah huruf ba yang juga kita harus pantulkan membacanya. Waqab. Jangan ditahan, jangan waqab, tapi waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita lanjut ke ayat keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Di situ ada nun yang bertasydid yang juga ketika membacanya kita harus ditahan selama sepanjang dua harokat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi jangan langsung wa min syarrin naffa tapi ditahan dulu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Di ujung ayatnya juga ada qalqalah huruf dal yang harus dipantulkan. Uqad. Baiklah, lanjut ke ayat terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Gak banyak yang saya jelasin di sini karena beberapa sudah kita temukan di ayat-ayat sebelumnya. Seperti kita harus membaca huruf yang berharokat fathah dengan membuka mulut, wa huruf yang berharokat kasroh dengan menyeringai, mi, dan juga memantulkan huruf qalqalah yang ada di akhir ayat yaitu huruf dal. Hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baiklah, mari kita sama-sama baca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baiklah, mari kita masuk ke surah Anas. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mari kita masuk ke ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Saya ingin mengingatkan, kalau misalnya qul itu karena di depannya tidak ada wa sukun, jadi dia pendek, jangan dibaca panjang. Karena sering terjadi dibaca panjang. Qul, tapi langsung qul a'udzu, dan kita bertemu dengan nun yang ada tasydidnya. Itu dibacanya ditahan. Birabbin nas. Jadi jangan langsung. Jangan birabbin nas, tapi birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Mari kita lanjut ke ayat kedua. Malikin nas. Di huruf mimnya juga sering atau banyak orang yang membaca mimnya itu panjang. Malikin nas. Nah, itu salah. Karena tidak ada tanda baca yang memanjangkan huruf mim tersebut. Jadi dibacanya tetap pendek. Malikin nas. Di situ juga ada nun yang bertasydid dan kita harus membacanya dengan menahannya. Malikin nas. Mari kita lanjut ke ayat ketiga. Ilahin nas. Nah, ini malah sering ada yang membaca lamnya itu pendek. Ilahin nas. Nah, ini harus dibaca panjang karena seperti yang bisa kita lihat di Al-Qur'an kita masing-masing, di situ ada fathah yang berdiri, yaitu menandakan kita harus membacanya panjang sepanjang 2 harokat. Ilahin nas. Masih sama, kita menemukan nun yang bertasydid, yang artinya kita harus menahannya ketika membacanya. Ilahin nas. Mari kita lanjut ke ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Pada ayat ini yang ingin saya tekankan dan ingin saya ingatkan mungkin pada harokat. Karena di sini banyak perpindahan harokat ketika kasroh menjadi fathah, misya, terus jadi kasroh lagi, ri. Itu harus tetap kita jaga ketika fathah mulut kita terbuka, ketika kasroh mulut kita menyeringai, itu harus tetap kita jaga. Juga pada huruf kha, itu tetap mulut kita harus dibuka. Kha. Min syarril waswasil khannas. Mari kita lanjut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di situ sama. Yang ingin saya tekankan ketika membaca harokat-harokatnya harus sesuai, harus pas. Jangan setengah-setengah, jangan
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, tapi harus dibuka, harus dikeluarkan juga suaranya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Di situ ada nun yang berharokat tasydid yang harus kita tahan ketika kita baca. Minal jinnati wan nas. Baiklah, mari kita baca sama-sama surah An-Nasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.